Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perbedaan limfoid primer dan limfoid sekunder. Sebelum itu, masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Abida Syahida dengan NIM 183231032. Halo, nama saya Stefani Levina Santosa dengan NIM 183231033. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Haura Kilar Rahman dengan NIM 183231035. Perkenalkan, nama saya Nasya Salsabila dengan NIM 183231036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sianeta Ayu dengan NIM 183231037. Saya Nova Pasyal Sanok Naimindra. Definisi jaringan limfoid. Jaringan limfoid adalah jaringan penyambung retikuler yang diinfiltrasi oleh limfosit. Jaringan limfosit ini terdistribusi luas di seluruh tubuh, baik secara organisme ataupun sebagai kumpulan limfosit difus dan padat. Jaringan limfoid ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfosit primer adalah jaringan yang berperan untuk mematangkan dan juga menyimpan limfosit atau sel limfosit seperti sumsum tulang dan juga timus. Nah, sumsum tulang dan juga timus adalah tempat pembentukan sel induk hematopoietik yang berdiferensiasi menjadi semua jenis sel darah seperti limfosit B dan juga T. Nah, tempat maturasi limfosit B sehingga mampu mengenali antigen spesifik serta lokasi pematangan limfosit T yang bermigrasi dari sumsum tulang. Nah, proses maturasi mencakup seleksi positif dan juga seleksi negatif. Dikatakan seleksi positif apabila mengidentifikasi limfosit T yang dapat mengenali MHC. Dikatakan seleksi negatif apabila mengeliminasi limfosit T yang mengenali antigen sendiri. Ciri-ciri dari jaringan limfosit primer adalah jaringan itu bersifat 3 dimensi, yaitu sel-selnya tetap seperti fibroblast dan juga sel epitelial, kemudian seratnya retikuler yang membentuk kerangka penopang jaringan, serta sel-sel imun seperti limfosit, sel plasma, dan juga granulosit. Nah, fungsi utama dari jaringan limfoid primer sendiri adalah menjadi tempat limfopoiesis, yaitu diferensiasi limfosit B dan juga T dari sel induk hematopoietik menjadi sel dewasa yang siap mengenali antigen atau disebut dengan naive lymphocytes. Jaringan limfoid sekunder adalah bagian dari sistem limfatik yang berfungsi sebagai tempat aktivitas sel-sel imun seperti limfosit ketika tubuh terpapar patogen atau antigen asing. Jaringan ini mendukung proses presentasi antigen, proliferasi, dan diferensiasi sel imun yang diperlukan untuk memulai respon imun adaptif. Contohnya, kelenjar getah bening, amandel, limpa, bercak Bayer, dan jaringan limfoid terkait mukosa atau MALT. Proses maturasi limfosit dalam jaringan limfoid primer berlangsung dalam beberapa tahap yang melibatkan 1. Proliferasi dan diferensiasi. Di dalam sumsum tulang, sel-sel induk hematopoietik berkembang menjadi sel prekursor limfosit. Ini melibatkan pembentukan limfosit B yang matang di sumsum tulang serta limfosit T yang akan berpindah ke timus untuk proses selanjutnya. Yang kedua, maturasi limfosit B. Di sumsum tulang, limfosit B mengalami proses seleksi dan pembelajaran untuk mengenali antigen tertentu. Limfosit B yang telah matang akan meninggalkan sumsum tulang dan masuk ke dalam jaringan limfoid sekunder. Yang ketiga, maturasi limfosit T. Limfosit T yang berasal dari sumsum tulang akan berpindah ke timus, di mana mereka akan menjalani proses seleksi positif, yaitu memilih limfosit T yang dapat mengenali antigen dengan MHC, dan seleksi negatif, yaitu menghapus limfosit T yang dapat mengenali antigen tubuh sendiri. Setelah itu, limfosit T yang matang akan diekspor ke jaringan limfoid sekunder. Secara keseluruhan, tahap-tahap ini memastikan bahwa limfosit yang terbentuk mampu mengenali dan merespon patogen atau ancaman secara spesifik tanpa menyerang jaringan tubuh sendiri.
Baik, saya akan menjelaskan tentang maturasi limfosit di jaringan limfoid sekunder, yaitu ada tahap pertama yaitu pengaktifan sel T, di mana sel T ini masuk ke jaringan limfoid sekunder, lalu berinteraksi dengan AVC dan melalui kompleks MHC yang menghasilkan sel T efektor dan sel T memori. Lalu dilanjut pada tahap kedua yaitu pengaktifan sel B, di mana sel B naif mengenali antigen melalui BCR, lalu mendapatkan bantuan dari sel T helper, di mana ia akan berproliferasi di pusat germinal, lalu hipermutasi somatik, lalu akan class switching antibody, lalu diferensiasi menjadi sel plasma atau sel memori. Lalu dilanjutkan pada tahap ketiga yaitu ada pembentukan pusat germinal, di mana interaksi antara sel B dan sel T helper dan juga antigen terjadi di folikel limfoid. Penting untuk respons imun adaptif yang spesifik dan juga efektif. Lalu terakhir ada produksi sel efektor dan memori, di mana sel plasma menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Lalu sel T dan sel B memori siap menghadapi infeksi berikutnya dan memberikan respons imun yang lebih cepat dan kuat. Selanjutnya, peran jaringan limfoid primer dalam pengenalan antigen, antara lain 1. Tempat pematangan dan diferensiasi limfosit. 2. Pengembangan toleransi imunologis atau self-tolerance. Yang ketiga, menciptakan reseptor antigen. Yang pertama, tempat pematangan dan diferensiasi limfosit. Pada tulang sumsum merupakan tempat pematangan limfosit B. Limfosit B menjalani proses rearrangement gen reseptor antigen untuk menghasilkan reseptor imunoglobulit. Limfosit B yang mengenali antigen self secara kuat akan dieliminasi melalui apoptosis atau seleksi negatif yang kemudian akan diarahkan ke reseptor editing untuk mengubah reseptornya. Pada timus merupakan tempat pematangan limfosit T. Limfosit T menjalani proses seleksi positif dan seleksi negatif. Seleksi positifnya dengan afinitas rendah dipilih untuk bertahan, sedangkan seleksi negatifnya dengan afinitas tinggi dieliminasi untuk mencegah reaksi autoimun. Yang kedua, pengembangan toleransi imunologis. Proses seleksi di jaringan limfoid primer memastikan limfosit yang beredar tidak menyerang antigen tubuh sendiri atau self. Kegagalan dalam mekanisme ini dapat menyebabkan penyakit autoimun. Terakhir, menciptakan reseptor antigen. Jaringan limfoid primer memungkinkan diversity generation dari reseptor antigen melalui rekombinasi genetik, memastikan sistem imun mampu mengenali berbagai antigen non-self. Limfosit yang berhasil melewati proses seleksi kemudian dilepaskan ke sirkulasi untuk mengenali antigen asing di jaringan limfoid sekunder. Selanjutnya, yakni membahas tentang peran jaringan limfoid sekunder dalam pengenalan antigen. Nah, di sini dibagi perannya banyak 4. Yang pertama, konsentrasi antigen. Yang kedua, aktivasi limfosit. Yang ketiga, presentasi antigen. Dan yang keempat, pembentukan respon imun. Kita bahas yang paling pertama, yakni konsentrasi antigen. Nah, jaringan limfoid itu punya fungsi seperti filter, jadi dia bisa menjebak antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, karena dia dijebak, akhirnya itu konsentrasi di daerah ini itu jadi tinggi konsentrasi antigennya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi dengan sel limfosit. Yang kedua, yakni aktivasi limfosit. Ketika limfosit berinteraksi dengan antigen yang spesifik dan sesuai reseptornya, maka akan terjadi aktivasi. Nah, aktivasi ini akan memicu proliferasi atau yang biasa disebut dengan perbanyakan dan diferensiasi limfosit menjadi sel efektor yang mampu melawan antigen. Kemudian yang ketiga, yakni sel-sel khusus, yakni presentasi antigen. Sel-sel khusus seperti sel dendrit
berperan penting dalam menyajikan antigen kepada limfosit T. Sel dendritik akan mengunyah antigen menjadi potongan-potongan kecil dan memanjangkannya pada permukaan selnya menggunakan molekul MHC. Nah, limfosit T yang memiliki reseptor yang cocok akan mengenali antigen ini dan teraktivasi. Kemudian yang terakhir, pembentukan respon imun. Setelah aktivasi, limfosit akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel efektor yang memiliki fungsi spesifik. Misalnya limfosit B yang akan menghasilkan antibodi untuk menonaktifkan antigen, sedangkan limfosit T akan menyerang sel yang terinfeksi atau mengaktifkan sel imun lainnya. Pembentukan limfosit B. Pertama, limfosit B belum matang dan belum memiliki reseptor sehingga belum bisa membentuk antibodi. Limfosit B ini kemudian akan dimatangkan di sumsum tulang dan membentuk limfosit B naif, tetapi masih belum bisa juga untuk membentuk antibodi. Limfosit B yang sudah memiliki B sel reseptor, kemudian sel ini dikeluarkan oleh sumsum tulang melalui aliran darah atau jaringan limfatik. Nah, karena limfosit B naif ini sudah memiliki bezel seluler, maka sel ini dapat mengenali sinyal antigen spesifik dan memunculkannya kembali di permukaan selnya. Kemudian sel akan teraktivasi dan berkembang menjadi limfosit B plasma dan limfosit B memori. Sel limfosit B plasma memiliki retikulum endoplasma yang padat sehingga bisa membuat antibodi yang banyak serta akan mengalir ke peredaran darah jaringan getah bening dan mukosa yang ada di pernafasan atau pencernaan. Sedangkan sel limfosit B memori tidak bisa membuat antibodi tetapi bisa mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menyimpan bentuk antigen yang pernah masuk pada reseptor yang ada di permukaan membran selnya. Pembentukan limfosit T. Sama seperti sel limfosit B, limfosit T yang dibuat di sumsum tulang belum matang dan akan dipindahkan ke jaringan timus. Di jaringan timus, sel ini akan matang menjadi sel limfosit T naif, hampir sama dengan sel B. Sel T juga memiliki sel reseptor. Bedanya, kalau B sel reseptor dapat mengenali antigen secara langsung, sedangkan T sel reseptor hanya dapat mengenali antigen yang dimunculkan pada kompleks MHC antigen pada APC. Jadi, harus ada perantaranya dulu yaitu APC. Selain memiliki T sel reseptor, sel T naif juga memiliki molekul penanda yaitu glikoprotein CD4 dan CD8. Nah, sel T naif ini kemudian akan berdiferensiasi menjadi lebih spesifik dengan hanya memiliki salah satu jenis penanda. Untuk yang punya CD8 akan menjadi sel limfosit T sitotoksik naif, sedangkan yang punya CD4 akan menjadi sel limfosit T helper naif. Kedua sel T ini akan bersirkulasi ke pembuluh darah dan pembuluh limfa, di mana sel ini akan memunculkan kompleks MHC antigen. Di pembuluh limfa, kedua sel ini akan mencari APC dan memunculkan kompleks MHC antigen. Jadi, APC ini umumnya merupakan sel fagosit yang memfagositosis patogen dan menyisakan antigennya serta memunculkannya sebagai kompleks MHC antigen di permukaan membran selnya, sehingga sel T helper naif akan teraktivasi. Kemudian, ia akan berproliferasi atau memperbanyak diri menjadi sel efektor dan juga sel memori. Sel efektor ini adalah sel yang menyerang patogen secara langsung, sedangkan sel memori adalah sel yang mengingat serangan dari patogen. Sel-sel efektor ini terdiri dari sel T helper CD4+ dan sel T regulatory, sedangkan sel memorinya adalah sel T memori CD4+. Di sisi lain, sel T sitotoksik naif juga akan teraktivasi, namun jika bertemu dengan APC yang memiliki kompleks yang sama. Aktivasi ini juga akan membutuhkan bantuan dari sel T helper yang juga berikatan pada sel APC yang sama. Kemudian, sel T sitotoksik naif ini akan berdiferensiasi menjadi sel efektor yang bernama sel limfosit T sitotoksik CD8+.
dan sel memori yang bernama sel limfosit T memori CD8+.